Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan Canda Pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu ada pidana anak angkat dijadikan anak kandung. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memang sangat dinantikan oleh pasangan suami istri. Namun tidak semua pasangan mendapatkan karunia tersebut. Ada yang sudah lama menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kunjung datang. Ada juga harus 10 tahun baru dapat. Namun juga ada yang selama menikah sangat lama tidak diberikan karunia untuk mendapatkan seorang anak. Dan pengangkatan anak atau adopsi anak itu sebagai pilihan pasangan suami istri yang tidak atau belum dikaruniai anak. Ada yang juga sebagai pancingan, katanya ada yang sebagai memang digunakan untuk diperlakukan anak tersebut layaknya sebagai anak kandung. Pengangkatan anak ini diartikan adalah suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkup keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi di sini dialihkan hak anak dari lingkungan orang tuanya, kalau nggak ada orang tuanya walinya atau orang lain tanggung jawab di perawatan. Nah, ini ke pendidikannya dan dibesarkan itu ke dalam ke orang tua angkut, orang tua asuh. Nah, dasarnya adalah penetapan pengadilan. Nah, dalam pasal 17 ayat 3 Permensos 110/2009 bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada juga yang melakukan pengangkatan anak dasarnya hukum adat kebiasaan. Namun, agar ada status hukumnya, maka di sini dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Namun, tidak jarang dalam proses pengangkatan anak atau adopsi anak di masyarakat sering terjadi suatu kesalahan, yaitu anak angkat dibuat sebagai anak kandung. Nah, dokumen akta kelahiran anak angkat itu untuk nama orang tuanya tertulis orang tua angkat, bukan orang tua kandungnya. Nah, ini biasanya sering terjadi di dalam masyarakat. Perbuatan semacam ini ada sanksinya karena secara tidak langsung menghilangkan asal-usul anak. Ya, ini yang dibahas di sini bahwa perbuatan semacam itu bisa menghilangkan asal-usul anak. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Jadi masih ada hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Nah, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat 2 merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di sini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Penggelapan asal-usul anak juga dapat dijerat dengan pasal 277 KUHP. Dalam pasal 277 KUHP disebutkan, barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, dalam KUHP malah lebih tinggi ancamannya, yaitu 6 tahun. Karena di KUHP ini tidak melihat pada anak tetapi seseorang, bisa juga orang dewasa. Nah, pengangkatan anak yang benar itu bagaimana? Yaitu dilakukan dengan adanya penetapan pengadilan seperti di awal tadi kita jelaskan. Artinya anak yang hendak dijadikan anak angkat sudah ada akta kelahiran atas nama orang tua kandung. Dan penetapan pengadilan tentang anak angkat ini dicatatkan dalam akta anak tersebut. Nah, bukan dari awal dibuat akta kelahiran dengan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Nah, ini saya jelaskan bahwa dalam hukum Islam, jika anak angkat tidak tahu dan mereka mengetahui sebagai anak kandung, maka ada beberapa larangan yang terlanggar di sana.
Ini kita ambil contoh aja, contoh kecil ya, itu terkait dengan hal yang membatalkan wudhu. Karena bukan mahram, maka jika bersentuhan membatalkan wudhu. Namun jika anak ini tidak tahu anak angkat, maka dianggap biasa dan tidak batal wudhunya. Terus bagaimana dengan sholatnya? Nah, contohnya, ada seorang laki-laki, anak yang sudah balik, ini diangkat. Nah, dia taunya ibunya ini adalah ibu kandungnya. Nah, dia juga akan bersentuhan dengan ibu kandungnya, padahal sebenarnya tidak ada hubungan mahram. Atau sebaliknya dengan orang anak perempuan bersentuhan dengan bapak angkatnya, taunya selama ini karena aktanya dianggap sebagai anak kandung, maka di situ dianggap sebagai ayah kandung, sehingga ketika bersentuhan maka dianggap ada hal yang biasa, tidak ada permasalahan. Ini justru akan berbahaya. Jadi lebih baik ketika itu memang anak angkat disampaikan bahwa itu anak angkat, sehingga mereka akan tahu bahwa dalam hukum negara juga ada batasannya, termasuk juga di dalam hukum Islam juga ada larangan-larangan yang harus dihormati di situ. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video-video dari channel ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.